menyaksikan protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, kalian tahu gak sih apa itu kesehatan? Kesehatan dibagi menjadi dua, kesehatan menurut WHO dan kesehatan menurut Undang-Undang RI. Kesehatan menurut WHO tahun 1947 adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif. Sejak merebaknya COVID-19 di Wuhan pada awal tahun 2020, kehebohan mulai menyeruak secara berangsur yang bahkan menjangkau seluruh dunia. Nah, dari sini tahu gak sih apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS dan CoV yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Virus ini menyebar luas ke puluhan negara termasuk Indonesia loh. Membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Di Indonesia menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kasus COVID-19 pertama dilaporkan di Cina di kota Wuhan pada 13 Januari 2020. Pada 29 Januari 2020, COVID-19 mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya dan menyebar ke lebih banyak negara. Dalam perkembangannya, COVID-19 menyebar ke benua Afrika tanggal 14 Februari 2020, lalu menyebar luas ke beberapa benua. Kemudian, apa sih virus corona itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama kali ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antara manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara. Nah, tahu gak sih teman-teman? Ada juga loh gejala terpaparnya COVID-19. Gejalanya yaitu paling utama adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala lain yaitu sakit tenggorokan, nyeri, tulang hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan rasa atau bau, atau ruam pada kulit. Penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama kali COVID-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara di Indonesia positif COVID-19 tersebut mengadakan kontak langsung dengan negara Jepang yang datang ke Indonesia. Proses penyebaran virus COVID-19. Orang dapat terkena COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus. Penyakit ini menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang dikeluarkan ketika orang dengan COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara. Orang-orang dapat terkena COVID-19 jika mereka menghirup tetesan-tetesan ini dari seseorang yang terinfeksi virus. Ini sebabnya mengapa penting untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain. Di masa pandemi, pemerintahan mengeluarkan protokol kesehatan pada situasi new normal tanggal 20 Mei 2020 melalui keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, protokol kesehatan secara umum harus memuat 1. Perlindungan kesehatan individu. Pencegahan ini dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui hidung, mulut, mata dengan beberapa tindakan. Yang pertama, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara,
batuk, atau bersin. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup. Nah, ada juga perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat, peran pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan promosi kesehatan. Kedua, melakukan kegiatan perlindungan seperti menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. Ketiga, fasilitas deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Keempat, melakukan pemantauan kondisi kesehatan terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum. Kelima, melakukan pencegahan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, yaitu dengan melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test, serta penanganan lain sesuai kebutuhan.